Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Firmansyah, NIM C1B022165 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dengan video ini saya dapat memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Baik, langsung saja ke materi. Total Quality Management atau TQM adalah suatu pendekatan manajemen yang berfokus pada upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas produk, layanan, dan proses organisasi. Tujuan utama dari TQM adalah menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip kualitas ke dalam seluruh aspek operasional dan budaya organisasi. TQM bukan hanya sekedar suatu metode atau teknik, melainkan suatu pendekatan holistik yang mencakup perubahan budaya, proses, dan sikap organisasi. Beberapa alat TQM meliputi: yang pertama diagram Pareto, yang kedua diagram Ishikawa atau Fishbone, yang ketiga control chart, yang keempat Six Sigma, yang kelima benchmarking. Diagram Pareto juga dikenal sebagai kurva 80-20, membantu dalam mengidentifikasi dan mengutamakan faktor-faktor atau masalah utama yang berkontribusi pada masalah kualitas. Prinsipnya mengatakan bahwa sebagian kecil dari penyebab seringkali bertanggung jawab atas sebagian besar dampak atau masalah. Contoh, dalam konteks produksi, sebuah perusahaan dapat menggunakan diagram Pareto untuk mengetahui jenis cacat yang paling umum muncul, seperti cacat dalam bahan baku atau kesalahan manusia. Yang kedua, diagram Ishikawa atau Fishbone. Diagram Ishikawa membantu dalam mengidentifikasi dan memvisualisasikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan masalah tertentu. Faktor-faktor ini terbagi ke dalam kategori seperti personel, proses, peralatan, bahan, dan lingkungan. Contohnya dalam konteks layanan pelanggan, cabang diagram Ishikawa dapat mencakup faktor-faktor seperti keterampilan personel, efektivitas, proses, dan kondisi peralatan. Control chart yaitu membantu dalam memantau variabilitas proses dan menentukan apakah suatu proses berada dalam kendali statistik. Mereka menggunakan batas kontrol untuk menunjukkan variasi yang dapat diterima atau tidak dapat diterima. Contoh yaitu dalam produksi, control chart dapat digunakan untuk memantau dimensi produk dan memastikan bahwa hasil produk tetap dalam batas toleransi yang ditetapkan. Six Sigma yaitu metodologi yang bertujuan untuk mengurangi variabilitas dalam proses bisnis dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Pendekatan ini menggunakan siklus DMAIC, yaitu Define, Measure, Analysis, Improve, Control, untuk mencapai perbaikan berkelanjutan. Contohnya yaitu perusahaan mobil dapat menerapkan proyek Six Sigma untuk mengurangi jumlah cacat dalam proses produksi, mengoptimalkan efisiensi, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Benchmarking melibatkan perbandingan kinerja organisasi dengan organisasi terbaik atau praktik terbaik di industri atau sektor yang sama. Hal ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang perbaikan dan meningkatkan daya saing. Contohnya, sebuah perusahaan teknologi dapat menggunakan benchmarking untuk membandingkan waktu pengembangan produk dengan perusahaan terkemuka dalam industri yang sama, memperoleh wawasan untuk meningkatkan efisiensi pengembangan produk mereka. Kesimpulan dari materi tadi yaitu semua alat TQM ini bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas produk atau layanan, mengidentifikasi penyebab masalah, dan mendorong perbaikan keberlanjutan dalam proses organisasi. Baiklah, presentasi kali ini saya akhiri. Bila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.